Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas cerita satu wilayah yang perannya seringkali nggak kelihatan, tapi penting banget dalam sejarah Jawa Timur. Kita akan bedah kisah Nganjuk, sebuah simpul perdagangan di pedalaman. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kita pikirin dulu. Gimana sih caranya sebuah tempat itu bisa jadi penting? Apa yang bikin satu daerah jadi menonjol di peta sejarah? Kalau buat Nganjuk, jawabannya itu bukan soal mahkota raja atau karena dia di pinggir pantai, bukan. Kepentingannya justru lahir dari sesuatu yang lebih fundamental. Lokasinya yang pas banget jadi titik temu alami antara jalur sungai dan jalur darat. Ini dia inti ceritanya. Supaya lebih paham, kita harus mundur sedikit kembali ke akarnya. Yuk kita lihat gimana geografi dan sejarah kuno ngebentuk Nganjuk dari awal banget. Bahkan namanya aja itu udah ngasih petunjuk loh. Nganjuk itu dipercaya asalnya dari kata Jawa kuno anjung, yang artinya tanah tinggi atau permukiman strategis. Jadi dari dulu banget, lokasinya emang udah dianggap spesial. Jadi intinya gini, Nganjuk itu kayak dapat paket komplit dari alam. Dia dikelilingi dataran subur Bengawan Solo yang cocok banget buat pertanian. Terus dialiri sungai-sungai kecil buat transportasi lokal. Dan yang paling penting, lokasinya persis di persimpangan jalur darat utama di Jawa. Kombinasi yang kuat banget kan? Nah, karena keunggulan geografisnya ini, Nganjuk tuh nggak perlu jadi ibu kota kerajaan buat jadi penting. Selama era Hindu-Buddha, dia justru jadi semacam tulang punggung buat kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya. Kayak Kediri dan Majapahit. Terus perannya apa aja? Wah, banyak. Dia jadi lumbung pangan, pemasok bahan mentah, sekaligus koridor perdagangan pedalaman yang vital. Buktinya apa? Candi-candi kuno yang masih ada sampai sekarang di sana. Itu jadi saksi bisu betapa sibuknya aktivitas ekonomi dan spiritual di wilayah ini waktu itu. Oke, kita maju sedikit ya. Waktu berjalan, peta politik pun ikutan berubah. Terutama pas pengaruh Islam mulai masuk dan berkembang. Di era yang baru ini, status Nganjuk berubah. Dia jadi semacam kadipaten. Gampangnya, wilayah yang punya otonomi sendiri. Meskipun dia ada di bawah pengaruh besar Mataram Islam, pemimpin-pemimpin lokalnya punya keleluasaan buat ngungus wilayahnya. Dan buat Mataram, Nganjuk ini perannya vital banget. Dia jadi jembatan yang nyambungin pusat kekuasaan sama daerah-daerah pedalaman, jadi basis logistik yang bisa diandelin, dan bahkan jadi titik kontrol yang penting kalau lagi ada konflik internal di kerajaan. Posisinya selalu krusial. Nah, ini nih yang menarik. Coba lihat polanya. Mau penguasanya Mataram Islam atau nanti kolonial Belanda, fungsi inti Nganjuk sebagai pusat logistik, transit, dan kontrol itu ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah. Ini nunjukin banget DNA strategis yang emang udah melekat di Nganjuk. Sekarang kita lompat ke era kolonial, di mana peran Nganjuk yang udah kuat ini makin ditebelin lagi sama penguasa baru. Poin pentingnya di sini, Belanda itu nggak menciptakan peran Nganjuk dari nol, sama sekali nggak. Mereka cuma lihat potensi yang udah ada, terus di-upgrade dengan infrastruktur modern kayak jalan raya dan sistem administrasi yang lebih rapi. Hasilnya, di bawah Belanda, Nganjuk resmi jadi kabupaten. Perannya sebagai kota transit dan pusat distribusi jadi makin paten, didukung sama infrastruktur yang baru. Identitasnya sebagai simpul ekonomi dan transportasi jadi makin tajam. Terus, gimana dong dengan Nganjuk yang sekarang? Apa jejak sejarah panjang ini masih terasa? Jelas masih. Yuk kita lihat warisannya. Ekonomi Nganjuk modern tuh masih nyambung banget sama akarnya. Bisa kita lihat ya, pertanian masih jadi tulang punggungnya, hampir 60%. Tapi ada dua pilar lain yang nggak kalah penting. Pendidikan, terutama lewat jaringan pesantrennya yang kuat, plus budaya dan kulinernya yang khas. Dan kalau kita ngomongin identitas budaya yang bisa langsung kita rasain, ya kita harus ngomongin kuliner ikoniknya. Pecel Nganjuk itu bukan cuma makanan loh. Itu simbol kekayaan hasil bumi dan tradisi lokal yang awet sampai sekarang. Jadi, warisan masa lalunya itu benar-benar hidup di Nganjuk. Sungai-sungai yang dulu membentuk geografinya masih terus mengalir. Candi-candi kuno masih berdiri gagah jadi saksi sejarah. Dan tradisi keilmuan Islam lewat pesantren juga terus berkembang, bikin Nganjuk jadi pusat pendidikan yang penting. Jadi, dari sebuah jalur perdagangan kuno, terus jadi basis logistik kerajaan, lanjut jadi kota transit kolonial, sampai akhirnya jadi pusat pertanian dan pendidikan modern. Cerita Nganjuk ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Kehebatan sebuah tempat itu nggak selalu soal istana megah atau jadi pusat kekuasaan, tapi justru dari kemampuannya jadi penghubung, jadi simpul yang nyatuin banyak hal. Nah, ini bikin kita mikir juga kan,
Kira-kira persimpangan apa, entah itu jalan, budaya, atau ide, yang ngebentuk tempat tinggal kita masing-masing?